Dulu saya suka ke klub, tapi saya nggak narkoba. Saya minum, terus kehidupan saya di kasino. Kasino kebanyakan saya di luar. Kasino main di kasino luar. Judi bola, togel, semua judi saya lakukan. Begitu saya kena suci, saya berhenti. Saya pelan-pelan berhenti meninggalkan mereka. Cuma ingin menolong orang Aceh. Ibaratnya kita menabung lah, menabung menyimpan karma-karma baik kita. Karena saya dulu sisi gelap, banyak karma-karma buruk kita lakukan selama hidup kita. Saatnya sekarang kita membangkitkan karma-karma baik. Reddy Cherry adalah seorang relawan suci yang mengalami transformasi hidup setelah resmi bergabung pada tahun 2021. Hidup gelap yang akrab dengan judi dan kasino serta minuman keras kemudian berubah ketika ajaran suci membawanya menabung karma baik lewat perbuatan baik. Meski kini ia tengah menghadapi kondisi stroke, Reddy tak menyerah. Ia justru semakin bersemangat bersumbangsi, menjadikan sisa hidupnya sebagai ladang untuk menanam kebaikan. Saya tinggal bertiga di rumah, jadi anak saya kerja dari pagi sampai malam, saya istri berdua. Kita kegiatan kan cuma sampai jam 1 tutup kios, tapi saya bingung di rumah ngapain gitu, kayak nggak ada aktivitas gitu. Makanya saya suka datang ke depo, bantu kadang gitu. Jadi ada kegiatan. Saya itu suka di lapangan ya. Di belakang meja saya paling nggak suka di belakang dari meja. Jadi kemarin ada yang sisung-sisung tuh tawarin, mau nggak kegiatan logistik? Oh boleh, saya langsung oke gitu loh. Kita tuh ada semacam kalau sampah-sampah di villa itu kita kumpul di rumah. Kalau hari Rabu itu ada kegiatan, jadi saya datang. Kadang bareng sampah-sampah dari rumah, dari kebutuhan saya ada kios. Saya suka ambil di kios sampah-sampah bekas minuman. Saya kumpul di rumah. Tiap Rabu kita ke depo stok sampahnya. Saya 3 bulan ini kena stroke. Otak sebelah kiri, habis saya ke rumah sakit, udah dicek, dikasih obat selama 2 bulan obatnya. Jadi saya makan obat kemsi, obat itu, tapi setelah ada minggu saya kayaknya nggak nyaman gitu loh, pingin balik ke sisi lagi kegiatan gitu. Jadi bisa keluar keringat saja, nggak ada saja. Coba saya ngomong agak lari, saya nggak masalah, malah kesehatan saya bagus gitu. Dulu saya perokok ya, mungkin saya dengan kena stroke ini saya sadar gitu. Saya kuat merokoknya dulu. Saya dulu gelap. Baik, saya kenal suci, saya hindarin semua teman-teman yang enggak itu, saya udah nggak hubungin, nggak kontak, cuma say hello aja. Berpikiran selalu positif. Dengan mengenal suci, saya berpikiran selalu positif. Saya tinggalin semua. Di suci ada kata 10 perintah master. Semua ada di situ suci. Tidak boleh judi, tidak boleh minum, peraturan lalu lintas semua ada situ di namanya. Jadi gimana kita harus ikut? Kita harus ikut dengan menerapkan 10 sila suci.
Ciung, minum. Oh iya, Ciung. Jangan terlalu capek lu. Iya, kadang Ciung. Eh? Iya, Ciung. Ya, kalau di sini gimana ya? Kalau ada yang mensupport, membantu kita bahagia, senang, kayak senang gitu. Dengan omongan, dengan tingkah laku, kata-kata, semangatnya gitu. Jadi semua lah, bukan dalam bentuk apa ya, materi. Sesiung Redi itu orangnya rajin. Kadang-kadang apalagi dia saat kemarin baru 2 bulan yang lalu kan dia kan kena stroke ringan. Saking rajin itu tuh kita yang takut. Ya dong, takut kenapa-napa lagi deh. Habis itu kan dia pun bermasalah sama kaki ya. Tapi orangnya sangat rajin. Kita suruh apa, minta tolong apa, pasti dia bantu. Secie di sini, Sesiung di sini pun kadang-kadang ada kegiatan amal segala macam. Ya dong, pasti minta bantu sama dia. Orangnya sangat rajin. Dia nggak ibarat kata ya. Yang penting gue bantu. Urusan capek belakangan. Tersentuh oleh ajaran Master Cheng Yen yang penuh welas asih, Redi Cherry pun berikrar menjadi vegetarian. Keputusan ini lahir dari tekadnya untuk lebih mencintai sesama dan seluruh makhluk hidup. Saya setahun yang lalu vegetarian. Ya karena saya ada master tuh begitu relaksasi ya. Saya lihat suci ya. Agamanya tuh semua sama, universal. Saya di dalam agama saya ya juga ada cinta kasih. Kalau master ngomong welas asih, makanya saya bilang cinta kasih dan welas asih sama saya. Kalau ingat master, saya ingat vegetarian. Saya tidak ada makan lagi. Semua makhluk hidup sama, kita dan hewan juga sama, makhluk hidup. Cuma bedanya di pikiran dan akal budi. Tapi saya pernah ketemu satu CJ, dia ada bicara, ya, lu makan ini yang di binatang laut, pasti karena lu jelek. Saya ingat gitu, masa sih saya. Tapi dari sejak itu saya baca di renungan buku master juga ada bilang. Akhirnya saya total vegetarian semua. Gak makan ikan teri, gak makan ikan, gak makan cumi, udang, udah stop. Pertama saya ada masalah sama istri ya. Saya kan tinggal berdua, makan berdua, cuma anak kan pulang malam. Ada gesekan. Kenapa sih kok lu vegetarian? Istri ada gesekan, nama parah lah, namanya makan bareng kok dipilih-pilih, masa harus 2 gitu. Saya bilang gak apa-apa, lu masak aja, lu makan ini, lu makan ini gitu loh. Tapi lama-lama istri ngerti. Kuki, ayo, udah sore ya, kita tadi ulang dulu ya. Yuk, come on, let's go, ikut papi ya, ya. Yuk, oke. Yuk, come on. Kalau sore saya ajak jalan-jalan, saya kadang bawa tas plastik, saya bawa gitu, keliling bentar, bawa dogi saya, sambil bawa tas saja. Ya kadang botol-botol itu, botol plastik, gelas, dan juga plastik, kantong-kantong plastik, banyak bertebaran juga, kadang bertebaran saya. Jadi saya tuh itu mesti didaur ulang. Kalau nggak bisa terurai itu, mungkin 100 tahun lebih juga nggak terurai. Plastik, botol plastik, apalagi kadang kaca. Saya ketemu botol kaca beling itu kan bahaya sekali, mesti didaur ulang. Saya dikira pemulung, jadi saya pikir saya biasa aja gitu loh. Terus lama-lama mereka juga tahu, kasih red ini red, plastik ini red, udah biasa, hal biasa lah kita biarin aja. Kadang kalau waktu itu saya belum ke Sicily, saya kumpul botol tuh saya kasih pemulung malah, mereka berterima kasih. Pertama saya gengsi banget, kok kayak ambil di sampah gitu,
kayak gimana lu, baju rapi, celana rapi. Tapi saya banyak dari sisung-sisung saja bilang, mereka juga gitu deh. Mereka kalau ada sampah, ada apa, mereka ambil. Jadi saya ikutin senior-senior juga. Orang ngomong apa nggak bersalah. Yang penting saya bisa daur ulang, hasilnya bisa membantu orang. Saya sebenarnya bersyukur banget bergabung dengan Suci. Ya, banyak hal-hal yang positif di sini. Kita bekerja, ya, dan juga kita bisa membantu orang dalam semua orang tanpa lihat sara, agama, suku, ras. Semua kita tuh sama. Saya bangga bisa bantu orang. Itu motor saya.